Halo, salam jumpa kembali dengan saya, Albertus Viharsono, masih dalam seri Menciptakan Sekolah Subur. Jika pada video sebelumnya kita membahas materi pertama dari seri Menciptakan Sekolah Subur, yaitu visi sekolah yang kuat, kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu orang tua yang terlibat. Bagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang barangkali belum sempat menonton video yang pertama, ada baiknya untuk menonton video pertama terlebih dahulu, supaya kemudian materinya nyambung dengan materi kedua dalam video kedua ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan subscribe, supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya dalam seri Menciptakan Sekolah Subur ini, dan juga materi-materi lain yang akan saya buat dalam channel YouTube ini. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu orang tua yang terlibat. Bapak Ibu, untuk mendorong keterlibatan orang tua dalam program-program sekolah dan juga untuk mengoptimalkan dukungan orang tua terhadap proses belajar anak-anak mereka, visi sekolah yang kemarin sudah kita bahas, menurut saya perlu disosialisasikan secara baik dan terus-menerus kepada orang tua siswa. Mengapa? Karena orang tua juga perlu paham visi sekolah, tempat anak-anak mereka belajar. Orang tua perlu mengerti sebenarnya anak-anak mereka akan dibawa kemana oleh sekolah tempat anak-anak mereka belajar. Karena kalau orang tua paham visi sekolah, Bapak Ibu, orang tua akan bisa memberikan dukungan yang optimal terhadap program-program sekolah. Minimal mereka juga akan bisa memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak mereka di rumah secara lebih tepat dan optimal, dan yang lebih penting lagi sinkron dengan visi sekolah. Karena kalau orang tua tidak paham visi sekolah, Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan keterlibatan mereka secara optimal dalam program-program sekolah? Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan mereka untuk memberikan pendampingan dan dukungan belajar yang optimal dan tepat bagi anak-anak mereka? Jangan-jangan nanti apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah tidak sinkron dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Atau bahkan lebih parahnya, apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah bisa jadi bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Ini kalau orang tua tidak paham visi sekolah. Maka sekali lagi, visi sekolah sangat penting untuk disosialisasikan secara baik dan terus-menerus kepada orang tua siswa. Sehingga visi sekolah bukan hanya dihidupi dan dihidupkan oleh kepala sekolah, oleh guru, dan oleh siswa di sekolah, tetapi juga oleh orang tua. Visi sekolah juga dihidupi dan dihidupkan oleh orang tua. Sehingga orang tua benar-benar ikut terlibat, ikut menghidupkan, ikut menghidupi visi sekolah. Bapak Ibu, terkait dengan sosialisasi visi sekolah kepada orang tua siswa, tampaknya kita bisa sedikit belajar dari sekolah-sekolah di Australia. Misalnya, kebetulan saya sedikit punya pengalaman tentang sekolah-sekolah di Australia. Karena sekolah-sekolah di Australia menerapkan apa yang disebut dengan orientasi orang tua siswa baru di awal tahun ajaran baru. Jadi Bapak Ibu, yang ikut orientasi di awal tahun ajaran baru bukan hanya siswanya, tetapi juga orang tuanya. Ini barangkali agak sedikit baru bagi kita, karena sekolah-sekolah kita di Indonesia kebanyakan hanya menerapkan yang disebut dengan orientasi siswa baru, tanpa melibatkan orang tuanya. Jadi orang tua di awal tahun ajaran baru hanya mengantar anaknya sampai di depan pintu gerbang sekolah, tanpa mengikuti orientasi di awal tahun ajaran baru. Nah, kebetulan tahun lalu saya juga mengikuti orientasi orang tua siswa karena anak saya tahun lalu masuk ke SMP, sebuah SMP di Australia, dan 3 hari pertama di awal tahun ajaran baru saya juga harus duduk mengikuti orientasi orang tua siswa baru. Apa isinya sebenarnya Bapak Ibu? Isinya sebenarnya pada pokoknya adalah visi sekolah. Jadi sekolah mensosialisasikan visi sekolah kepada orang tua. Dengan demikian orang tua benar-benar memahami visi sekolah tempat anaknya belajar, memahami
sebenarnya mau dibawa kemana anak-anak mereka oleh sekolah tempat anak-anak mereka belajar. Dengan demikian, orang tua bisa memberikan dukungan yang optimal terhadap program-program sekolah, bisa terlibat secara lebih optimal dalam program-program sekolah, dan juga bisa mendesain aktivitas-aktivitas belajar di rumah yang lebih sinkron, yang lebih tepat dengan sesuai dengan visi sekolah dan juga bisa mendampingi proses belajarnya dengan lebih tepat dan optimal. Bapak Ibu, sekolah-sekolah di Australia juga seringkali menyelenggarakan workshop untuk orang tua, misalnya tentang parenting yang efektif atau tentang pengawasan dan keamanan internet bagi anak-anak misalnya. Pertanyaannya kemudian Bapak Ibu, mengapa orang tua perlu dilibatkan dalam program-program sekolah atau dalam proses belajar anak-anak? Karena keterlibatan orang tua dalam program-program sekolah dan juga dalam mendukung proses belajar anak-anak dipercaya sebagai kunci yang bisa meningkatkan hasil belajar anak. Research telah menunjukkan secara konsisten dan meyakinkan bahwa keterlibatan keluarga bisa memiliki dampak yang besar terhadap proses belajar anak, terlepas dari kondisi atau latar belakang sosial dan budaya masing-masing keluarga. Research juga menunjukkan bahwa high performing schools atau sekolah yang performance-nya bagus memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. Jadi keterlibatan keluarga dan masyarakat terhadap program-program sekolah dan juga terhadap proses belajar anak ternyata berbanding lurus dengan prestasi sekolah. Dan keterlibatan keluarga dalam pendidikan ternyata bisa menjadi faktor prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi atau status sosial ekonomi keluarga. Jadi Bapak Ibu, riset sudah sangat jelas bahwa keterlibatan orang tua, keterlibatan komunitas dalam program-program sekolah, dan juga dalam mendukung proses belajar anak, ternyata berdampak besar terhadap proses belajar dan hasil belajar para siswa. Maka, sekolah-sekolah di Australia, Bapak Ibu, sangat melibatkan orang tua. Orang tua misalnya dilibatkan sebagai teacher aid untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Nah, dengan istilah teacher aid ini Bapak Ibu, dulu saya mengikuti program yang namanya Teacher Educator Internship di Australia, dan waktu itu karena pesertanya tidak semuanya bisa berbahasa Inggris dengan lancar, maka waktu itu kami dibantu dengan seorang interpreter, dan interpreternya waktu itu menerjemahkan teacher aid sebagai guru bantu. Lalu saya pikir-pikir guru bantu sebenarnya bukan terjemahan yang tepat untuk teacher aid, tetapi lebih tepatnya adalah pembantu guru atau asisten guru. Nah, jadi Bapak Ibu, sekolah-sekolah di Australia banyak melibatkan orang tua sebagai pembantu guru atau asisten guru. Maka di dalam kelas, di sekolah-sekolah Australia, terutama di level primary, banyak orang tua yang dilibatkan sebagai teacher aid, pembantu guru atau asisten guru yang membantu guru dalam proses pembelajaran. Sederhananya misalnya begini, misalnya ketika proses pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok, maka kemudian orang tua yang terlibat sebagai teacher aid akan membantu mendampingi setiap kelompok. Maka setiap kelompok biasanya akan didampingi oleh seorang teacher aid, sehingga guru tidak kerepotan dalam mengelola kelasnya. Nah, ini barangkali juga konsep yang agak baru bagi kita, karena di sekolah-sekolah kita, di dalam kelas biasanya ya hanya ada satu orang guru, tanpa ada pembantu guru. Nah, di Australia justru di dalam kelas banyak orang yang terlibat, gurunya ada satu, tetapi pembantu gurunya bisa ada beberapa. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik karena ada banyak orang yang terlibat di sana. Orang tua juga sering dilibatkan sebagai narasumber dalam pembelajaran bidang tertentu di sekolah.
Misalnya seperti yang ada di gambar ini Bapak Ibu, kebetulan waktu itu saya mengunjungi dan mengobservasi sekolah ini, dan waktu itu ada salah satu orang tua murid yang diundang oleh sekolah dan diminta juga untuk membawa hewan ternaknya, yaitu lama kalau tidak salah namanya, mirip dengan onta tetapi kecil. Jadi orang tua siswa ini karena memelihara lama dan memiliki kompetensi terkait dengan ternak lama, maka diminta untuk menjelaskan segala hal terkait dengan lama, dimulai dari makanannya, pola perawatannya, pola perkembangbiakannya, hingga pemanfaatan bulunya untuk dijadikan wool atau dijadikan sweater dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, banyak guru di Australia yang melibatkan orang tua untuk menjadi narasumber dalam pembelajaran bidang tertentu. Banyak guru di Australia yang memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena para guru menyadari bahwa guru tidak harus mengetahui segala hal. Ada banyak sumber daya, ada banyak orang, ada banyak sumber informasi yang tersedia di masyarakat yang bisa dimanfaatkan, termasuk orang tua. Dalam konteks kita, misalnya Bapak Ibu, misalnya di pembelajaran di SD-SD kita, misalnya ada materi tentang kesehatan misalnya. Sebenarnya para guru bisa meminta salah satu orang tua murid, misalnya yang berprofesi sebagai dokter atau sebagai perawat, untuk 1 jam atau 2 jam datang ke sekolah menyampaikan materi tertentu tentang kesehatan. Ini saya kira lebih baik daripada misalnya guru sendiri yang menjelaskan, karena ketika materinya tentang kesehatan dijelaskan oleh dokter atau dijelaskan oleh perawat tentu akan lebih lebih tepat dan barangkali siswa akan lebih tertarik untuk mendengarkan. Apalagi jika dokternya datang ke sekolah dengan seragam dokter misalnya, perawatnya datang ke sekolah dengan seragam perawat. Selain juga bisa menyampaikan materi secara lebih kompeten, mereka juga barangkali bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang tertarik untuk menjadi dokter, ada anak-anak yang akhirnya semangat belajar karena ingin menjadi perawat dan sebagainya. Begitu juga misalnya kalau kita memiliki materi tentang peraturan lalu lintas misalnya. Daripada guru menjelaskan sendiri, mengapa tidak kita mencari orang tua siswa yang profesinya polisi, misalnya polisi lalu lintas, untuk menjelaskan materi-materi tentang peraturan lalu lintas. Ini juga sekali lagi selain lebih kompeten, juga kehadiran polisi di kelas juga bisa menjadi inspirasi bagi para siswa. Ketika mengunjungi sekolah lain, Bapak Ibu, saya terkejut suatu pagi karena tiba-tiba ada banyak sekali orang datang ke sekolah membawa hewan, hewan peliharaannya. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Ada yang membawa kuda, ada yang membawa babi, ada yang membawa ayam, ada yang membawa itik, ada yang membawa kelinci, ada yang membawa anjing, macam-macam. Semua hewan ada dan semua berkumpul di halaman sekolah. Jadi halaman sekolah diubah seketika menjadi seperti kebun binatang. Lalu saya tanya kepada gurunya, ini sebenarnya ada kegiatan apa? Ternyata mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kegiatan spesial hari itu. Hari itu adalah hari belajar seperti biasa, hanya temanya adalah belajar tentang hewan. Jadi semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 semua belajar dengan tema hewan. Walaupun materinya berbeda-beda. Barangkali ada yang belajar tentang jenis-jenis hewan berdasarkan perkembangbiakannya misalnya. Ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang apa itu istilahnya ovipar, vivipar, dan ovovivipar misalnya. Ada yang belajar hewan berdasarkan makanannya, misalnya herbivora, karnivora, omnivora, dan macam-macam yang lain. Tetapi semuanya temanya tentang hewan. Lalu para guru ternyata memberi tugas kepada murid-muridnya untuk berkeliling dan mewawancarai para pemilik hewan berdasarkan materi masing-masing, berdasarkan pokok bahasan masing-masing. Ada yang bertanya khusus tentang makanannya, lalu kelas lain wawancaranya terkait dengan pola perkembangbiakannya dan macam-macam. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, banyak sekolah di Australia melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi orang tua diberi peran dan seringkali bahkan diperankan sebagai narasumber dalam bidang tertentu karena memang mereka kompeten dalam bidangnya masing-masing.
Ketika mengunjungi sekolah lain lagi Bapak Ibu, saya dikejutkan dengan alat-alat berat yang berjajar di jalan di depan sekolah. Ternyata mereka sedang belajar tentang alat berat. Jadi orang tua sekali lagi juga dilibatkan di sini. Jadi orang tua yang memiliki alat berat atau menjadi operator alat berat diminta untuk membawa alat-alat beratnya ke lingkungan sekolah dan kemudian mereka juga menjadi narasumber, sementara anak-anak juga diberi tugas untuk wawancara dengan mereka. Ada yang membawa mobil pemadam kebakaran, ada yang membawa alat berat seperti untuk pembangunan yang untuk keruk itu seperti di gambar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, orang tua betul-betul dilibatkan dalam proses pembelajaran. Lalu apa benefits yang diperoleh oleh anak-anak ketika orang tuanya banyak terlibat dalam program-program sekolah, termasuk dalam proses pembelajaran di sekolah dan juga dalam proses pendampingan belajar di rumah? Ternyata ada banyak Bapak Ibu benefits yang bisa didapatkan oleh anak-anak. Yang pertama, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua, peningkatan rasa percaya diri. Karena orang tuanya betul-betul mendampingi dan selalu terlibat dalam proses belajar mereka, maka anak semakin percaya diri. Yang berikutnya adalah peningkatan social competence dan kemampuan berbahasa. Ternyata ketika orang tua banyak mendampingi proses belajar anak, social competence anak juga semakin berkembang dan termasuk juga kemampuan berbahasanya. Yang berikutnya adalah peningkatan daya ingat dan daya tangkap, peningkatan kemungkinan lanjut sekolah, dan juga peningkatan kehadiran dan penyelesaian PR. Ketika orang tuanya selalu mendampingi proses belajarnya, pasti PR anak-anak akan dikerjakan dengan baik. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang tidak mengerjakan PR karena orang tuanya selalu mengingatkan dan selalu mendampingi proses belajarnya di rumah. Lalu apa benefits yang diperoleh oleh keluarga jika keluarga atau orang tua banyak terlibat dalam program-program sekolah, termasuk dalam pembelajaran di sekolah dan dalam pendampingan belajar di rumah? Ternyata ada banyak juga Bapak Ibu. Yang pertama, proses dan hasil belajar anak-anak mereka menjadi lebih baik. Yang kedua, orang tua atau keluarga menjadi semakin memahami kebutuhan perkembangan anak-anak mereka, baik secara sosial, emosional, maupun intelektual. Karena setiap hari mendampingi, setiap hari terlibat dalam proses pembelajaran, akhirnya orang tua menjadi lebih paham kebutuhan perkembangan anak-anak mereka. Orang tua juga semakin mampu membantu dan mendukung perkembangan anak. Orang tua juga bisa mendapatkan informasi terkait perkembangan pendidikan anak. Karena orang tua sering bergaul dengan guru, sering terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah, sering terlibat dalam program-program sekolah, akhirnya orang tua juga mendapatkan banyak ilmu, banyak pengetahuan baru, banyak informasi terkait dengan pendidikan dan perkembangan anak. Orang tua juga dapat mengembangkan kompetensi dan kepercayaan diri. Seringkali ada orang tua yang kurang percaya diri ketika akan terlibat di sekolah, akan terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah, tapi seiring berjalannya waktu, keterlibatan-keterlibatan semacam ini justru akan berdampak baik terhadap kompetensi dan kepercayaan diri orang tua, termasuk juga nanti akan berpengaruh baik terhadap pola pendampingan dan pola pendidikan anak di rumah. Yang berikutnya, orang tua juga dapat meningkatkan hubungan orang tua dan guru. Ingat, orang tua dan guru dalam proses pendidikan sebenarnya adalah partner, jadi harus saling melengkapi, saling mendukung, dan saling bekerja sama. Dan berikutnya adalah persoalan terkait dengan anak dapat diketahui dan diatasi lebih dini. Jika orang tua selalu mendampingi anak, selalu terlibat dalam proses pendidikan anak, baik di rumah maupun di sekolah, maka persoalan-persoalan terkait dengan anak dapat diketahui dan diatasi secara cepat karena orang tua bisa cepat berkomunikasi, cepat berkonsultasi, dan bisa menyelesaikan masalah dengan guru secara lebih cepat pula. Lalu apa benefits yang diperoleh oleh guru ketika banyak orang tua terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah atau dalam program-program di sekolah, termasuk juga dalam pendampingan proses belajar anak di rumah? Ternyata ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah peningkatan komunikasi dengan orang tua. Jadi ketika banyak orang tua terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah atau dalam program-program sekolah, maka komunikasi antara guru dan orang tua akan berjalan jauh lebih lancar. Yang berikutnya, guru juga bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, terutama dalam hal skills, kompetensi, dan expertise dari orang tua atau dari anggota masyarakat yang bisa melengkapi skill, kompetensi, dan expertise guru.
Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak Ibu guru, guru tidak harus mengetahui segala hal, dan memang kenyataannya begitu, guru tidak mengetahui segala hal. Maka memanfaatkan sumber daya informasi, memanfaatkan sumber belajar yang ada di masyarakat, termasuk orang tua murid tadi, menjadi sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran di kelas. Namun sayangnya, guru-guru kita seringkali masih terlalu dalam tanda kutip sombong karena mendominasi seluruh proses pembelajaran. Guru berperan seolah-olah menjadi satu-satunya sumber informasi. Padahal di luar sana ada banyak orang, ada banyak sumber pengetahuan, ada banyak sumber informasi, ada banyak sumber belajar yang barangkali justru jauh lebih kompeten dari guru dalam bidang-bidang tertentu. Maka saya kira guru perlu memfasilitasi proses pembelajaran semacam ini dengan rendah hati meminta orang-orang yang kompeten dalam bidang tertentu untuk datang 1 jam, 2 jam ke dalam kelas, untuk datang 1 jam, 2 jam ke sekolah, untuk membantu proses pembelajaran di sekolah. Namun, barangkali ada juga yang bertanya, Pak, sekolah saya ada di kampung, sehingga orang tua banyak yang pendidikannya relatif rendah, dan mereka tidak memiliki kompetensi yang bisa saya manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran atau mendukung program-program sekolah. Jangan salah Bapak Ibu, kompetensi atau skills itu tidak selamanya terkait dengan level pendidikan. Dalam banyak hal, banyak orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki skill yang luar biasa dalam bidang tertentu. Misalnya dalam hal melukis misalnya. Mungkin ada orang tua yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi pandai melukis, dan ini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita mengajar seni lukis kepada anak-anak. Dalam hal olahraga misalnya, mungkin ada yang orang tua murid yang mantan pemain sepak bola atau mantan pemain voli yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses belajar atau bahkan mendampingi ekstrakurikuler di sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ada banyak sekali potensi di masyarakat, ada banyak potensi di orang tua siswa yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, dan itu akan sangat menguntungkan bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran dan juga menguntungkan bagi guru itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah proses pendidikan di sekolah sinkron dengan dan terdukung oleh pendidikan di keluarga. Ketika orang tua banyak terlibat di sekolah, maka kemudian orang tua juga menjadi lebih paham tentang proses pendidikan di sekolah, dan akhirnya proses pendampingan belajar dan proses pendidikan di keluarga bisa mereka sinkronkan dengan proses pendidikan yang ada di sekolah. Dan semua itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan perilaku dan peningkatan hasil belajar siswa. Karena kunci keberhasilan siswa ternyata adalah gabungan antara sekolah dan orang tua, atau partnership atau kerjasama antara sekolah dan orang tua. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah kita pada umumnya Bapak Ibu? Gambar ini barangkali bisa sedikit mewakili tentang kondisi sekolah-sekolah kita pada umumnya. Seperti yang bisa kita saksikan setiap hari di sekolah-sekolah kita, orang tua pada pagi hari mengantar anak-anak mereka sampai di depan gerbang sekolah, dan kemudian anaknya masuk ke dalam lingkungan sekolah dan mulai aktivitas belajar. Mungkin dimulai dengan apel pagi di halaman sekolah atau upacara bendera, lalu masuk ke dalam kelas. Dan orang tua biasanya hanya bisa menonton atau melihat dari luar pagar sekolah atau gerbang sekolah. Jadi aktivitas pembelajaran dan aktivitas pendidikan di sekolah dimonopoli oleh sekolah atau guru. Orang tua hanya bisa menonton dari depan atau dari luar pagar sekolah. Dalam hal ini sekolah belum optimal memanfaatkan potensi dan sumber daya dari komunitas. Padahal seperti yang sudah kita bahas tadi, ada banyak sekali sumber daya, ada banyak sekali potensi di masyarakat, di orang tua yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk mendukung proses pendidikan, proses pembelajaran di sekolah. Sekolah dan komunitas seringkali seperti dua entitas yang terpisah. Mereka tidak berpartner. Padahal yang dididik ini sebenarnya adalah anak-anak mereka. Kenapa tidak mereka dilibatkan? Seperti ibu-ibu yang biasanya mengantar anak-anaknya ke sekolah, mereka bahkan banyak yang kemudian menunggu
sampai anaknya pulang di sekolah. Mereka biasanya ngobrol di depan sekolah dan sebagainya. Mengapa tidak mereka kita libatkan sekalian? Kita ajak mereka masuk ke dalam kelas dan membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Menjadi teacher aid atau pembantu guru atau asisten guru. Tentu saja ini butuh training, mereka butuh diberi pelatihan-pelatihan sedikit terkait dengan proses pembelajaran supaya mereka bisa mendukung proses pembelajaran secara lebih optimal. Selain itu juga tentu saja banyak juga orang yang tidak bersedia atau tidak punya waktu. Tetapi tentu saja ada banyak orang tua yang bersedia dan bahkan dengan senang hati mengajukan diri untuk menjadi asisten guru. Nah, tinggal kita jadwalkan. Mungkin Senin ibu siapa, Selasa bapak siapa, Rabu ibu siapa, dan sebagainya sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing orang tua. Bagi yang tidak bisa, tidak apa-apa, karena ini sifatnya sukarela. Dalam waktu-waktu tertentu, mereka juga bisa dilibatkan sebagai narasumber, terutama ketika mereka memang kompeten dalam bidang itu. Misalnya untuk ibu-ibu, misalnya kalau ada materi terkait dengan masak-memasak, misalnya tata boga, membuat kue tertentu misalnya, barangkali ada salah satu dari orang tua murid atau dari ibu-ibu, sehari-hari pekerjaannya adalah berjualan kue, setiap hari membuat kue. Nah, barangkali ibu ini bisa kita manfaatkan sebagai narasumber untuk mendemonstrasikan cara membuat kue tertentu kepada para murid. Saya kira ini akan jauh lebih baik dan akan jauh lebih jelas bagi siswa dan akan jauh lebih meningkatkan kualitas proses pembelajaran dibanding guru sendiri yang menjelaskan segala hal di dalam kelas. Maka Bapak Ibu, di sini leadership menjadi sangat penting, terutama kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah mau dan bersedia membuka pintu sekolah lebar-lebar untuk partisipasi dan keterlibatan orang tua. Bagaimana kepala sekolah bisa menjadi role model terkait dengan partnership dan komunikasi yang efektif dengan orang tua atau masyarakat. Kepala sekolah juga harus mendorong keterbukaan seluruh staf dan bagian sekolah dan pendekatan sekolah yang menyeluruh. Kepala sekolah juga perlu mendorong sistem komunikasi dan informasi sekolah yang terbuka dan mudah diakses oleh orang tua, sehingga orang tua mudah mendapatkan akses informasi. Mungkin ada website sekolah, mungkin ada Facebook page sekolah, mungkin ada Instagram sekolah, mungkin ada grup WhatsApp misalnya, yang bisa memudahkan akses informasi bagi orang tua. Dan juga penting bagi sekolah untuk menyelenggarakan orientasi bagi orang tua siswa baru dan juga workshop-workshop atau training-training bagi orang tua, terutama terkait dengan parenting, supaya kemudian partnership antara sekolah dan orang tua ini menjadi semakin baik, karena semuanya ini akan bermuara pada peningkatan kualitas belajar dan hasil belajar para siswa. Jadi saya kira itu Bapak Ibu untuk materi yang kedua dalam seri Sekolah Subur, yaitu orang tua yang terlibat. Jadi visi sekolah yang kuat itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah orang tua yang terlibat. Kita akan berjumpa kembali dalam video ketiga, yaitu memahami jenis benihnya, dan kita akan menggunakan teori multiple intelligence. Sampai jumpa dalam video berikutnya.